Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi Adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qulubi a'malina wa tabibi qulubina Muhammad imami ahli al-irfan wa rasuli rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. وثم قال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث كن مع الله فإن لم تكن مع الله فكن مع من كان مع الله فإنه يوصلك إلى الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul untuk merayakan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang terbesar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia adalah lahirnya junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam. Beliaulah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, baik itu di dalam rumah tangga maupun di dalam kemasyarakatan ataupun bahkan dalam suatu negara. Rasulullah adalah panutan, manusia yang paling suci, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Maka wajarlah kita sebagai umat beliau mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau kana mahabbatuhu mithqala habbah min dzarrah, sekalipun cintanya hanya sebatas sekecil biji zarrah di dalam hatinya. Oleh karena itu kita ucapkan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua Persatuan Sarumpun, mudah-mudahan beliau dipanjangkan Allah umurnya, umur yang berkah, diberikan Allah kesehatan zahir dan batin, dimudahkan Allah Ta'ala untuk menjalankan ibadah, baik itu ibadah umrah ataupun nantinya ibadah haji. Amin Allahumma amin. Selanjutnya anak terhormat namulia Ima sesepuh Hato Bangonta
Alak na parjoloro manguban kita imatu kota Bogoron. Beliau contoh na baik, sehingga keberkahan di persatuan sarumpun harani ben na adong hatobangon. Al barakatu fi akabirihim, keberkahan itu ada pada orang tua. Mudah-mudahan beliau Allah lapangkan hidupnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah limpahkan anugerah dan pertolongan kepadanya, sehingga bisa mampu merangkul persatuan sarumpun di dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumanijuan na termulia ima para panitia, khususnya Bapak Ketua Panitia nandung berbicara nangkin ima di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan yan aha-aha na ibain namuon pangorbanan di kita bersama, ngun kita untuk kita semangat ulang adong mundur na haranaon adalah alak-alak na dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umumna hadirin wal hadirat, ayah umma na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala, terkhususna para asatidh wal asatidhah, para muallim wal muallimah, para guru-guru, para ulama-ulama, al-ulama warasatul anbiya, para kiai, para syekh, para masyayikh, para mursyid, para murabbi yang sudah sempat hadir mungkin di tempat ini untuk mengambil keberkahannya. Senantiasa beliau-beliau ini kita muliakan karena Allah pun memuliakan mereka. Hadirin wal hadirat, ayah umat na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mengaji, mari kita bacaon al-fatihah, khususnya tu almarhum guru ta Ustadz Erwin bin Hasan. Semoga beliau dilapangkan Allah di dalam kubur, diampuni Allah dosa-dosanya, dan digolongkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang saleh. Ala hadhihi niyah ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ya Allah ila ruh almarhum ustadina wa mursyidina wa murabbi ruhina Ustadz Erwin Lubis bin Hasan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bikirami al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang harion kita dipenuhi dengan ima turun na udan gerimis. On adalah rahmat di kita bersama, kita syukuri. Mudah-mudahan udanon mangoban rasul di kita bersama. Ayahuma 3 menit do kira-kira hampir tuan burunta. Tuan guru na botol-botol na itaundang na sorodo be. Ita palalu do na mga giyon sang ita painte masuni marsipan kita. Palalu ma. 3 jok. Sampai subuh. Oh, anggo sampai subuh humu may son mulak kami perjolo. Hadirin wal hadirat, ayah umat dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taringot ni maulid sebelum kita kaji Muhammad, ahadolang fadilah yang kita dapatkan ketika kita hadir di majelis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satuna qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Abu Bakar itu sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi. Haranai buat dia borunai Aisyah. Apa kata Abu Bakar?
barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk mengadakan acara Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham kita umpamakan 30.000. Siapa yang menginfakkan 30.000 untuk berjalannya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengatakan adalah dia nantinya menjadi sahabatku di dalam surga. Masya Allah. 30.000 deh umat, ulang kok kikir, ulang kok pelit, sadirhami 30.000. Apalagi mana 50.000 na 100.000, insya Allah mendapat maita menjadi dongan ni Abu Bakar di bangsan surga. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapakah Umar bin Khattab? Beliau sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi. Harana ibu dia do borunai sarupa dok Abu Bakar. Ahmaning Umar bin Khattab, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang menghidupkan, mengagungkan hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah menghidupkan agama Islam. Sarupa madohot na pangulu agama Islam. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi. Harana ibuan Utsman boruni Nabi. Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwa Badrin wa Hunain. Barang siapa yang mengagungkan, membesar-besarkan hari lahirnya Muhammad, maka samalah pahalanya seperti orang yang mati syahid di peperangan Badar dan Hunain. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini sahabat pilihan-pilihan Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Siapakah Ali? Sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi. Ibuan Ali borunia, 2 tulangnya, 2 berenia. Ondo pibotoho kan mak? Ondo pibotoho sanga ondo piho sodar. Ahmaning Ali bin Abi Thalib, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Terdapat perkataan-perkataan di dalam kitab Ni'matul Kubra. Siapa yang mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mati ia melainkan membawa iman, dan akan Allah masukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Masya Allah. Bahkan Syekh Ma'ruf Al-Karhi pernah berkata, barang siapa yang membawa uang, ebeng, duit yang dibacakan padanya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka uangi ebengi menjadi berkah. Jadi pala mangaroban dohoaya uma ebeng icahumu, pala sajuta dontong idompetmu, buat menaron salambar o bantu bagas, padu mudot ebeng na laini, simpan nang konsenatabusion, kecuali ngamangan ko bayabe ido maepeng mo baru tabusia. So mau di ustad berkah epeng ni na lain na.
Marobane ping lumoyah ndak. Ndak dong marobane ping ayah-ayah nai. Amu umak marobane ping nemu. Nasotik nangkinan kan adong epeng mu di dompet mi 50.000. Sidokah kon menurut tu majelis tahun 20.000. Adong denong karopak ni bain panitia marputa. Bain menuntu si 20.000. To 20.000 nai buat 10.000. Simpan na 10.000 on di bakasman, ulang tabusion, ulang len jajan ni anakmu, ulang len tualak laymu, berkah epengon. Aso yoban ko nang kinkiro at maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yoban ko nang kin untuk pengajian maulid ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu niya hadi ustad dukun sangadatu indah ilmu ni ulama warasatul anbiya. Ya kan ko na naman datu ya winda ilmu ni ulama di. Jadi ulang sia-sia on epek na dong di dompet ni marsi cakar jolo put mamagol mo to epek ni ligi jolo sangan na isi dope sangan mang abis pala na isi dope simpan manaron marseparoh daripada epek na dompeti kemudian gabung dohon epek na adong di bagas mamangan mamuaya huma ahadong angkin dapat korondang sangat dapat ko ikan tori nanggim marasa apa joloda ibu toho doya huma indahan nai pangan binangkinan sangat na mau ya di bakasan adong do na mamboto na indahan na masuk nangkinan bo sangat na mau do bakasan sanari indahan indah pecanggih ilmu muyo ibu temu rumah sangat mau do indaan na bangasan boltok ni sanari lau menangyon kajion ko pandokon ni para ulama indahan na pangan di pengajian maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu masuk tu boltok ni sada-sada hambai ngadong ketenangan dapur dia di bangasan marsak indahani di bangasan marsak rondang ni pangan mi ibakasan marsak joring ni pangan mi ibakasan marsak kalay di bakasan boltok mon ahane marsak kon nalay ya Allah ya Allah ya Allah sebelum engkau ampuni dosa orang yang memakan aku maka aku tidak akan betah di dalam perutnya karena makanan yang dimakannya dibacakan maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam matulabe indahani ibagasan mangido ampun kon dosamu sanari na jugukon masya Allah on madapanganon na berkah adong dope si tambuna suami main kon berkah sabutul nai indahan na songon-songonian haranay bangido ampun kon niya dosanita tu Allah subhanahu wa ta'ala asodolanga ita peringati Muhammad asodolanga satyo baryon mengingat saja tentang Muhammad karena ayahuma Muhammadon apabila seseorang itu kuat hubungannya dengan Muhammad apabila seseorang itu dekat hubungannya dengan Muhammad maka Allah Ta'ala akan muliakan orang tersebut. Tetapi begitu juga sebaliknya, apabila seseorang itu jauh hubungannya dengan Nabi, tidak dekat hubungannya dengan Nabi, maka sampai kapanpun orang ini tidak akan pernah mulia, baik di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh alam, seluruh makhluk apabila dekat hubungannya dengan Nabi, maka makhluk itu Allah muliakan, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk yang tidak hidup, makhluk namate. Contohnya hari Senin. Hari Senin adalah makhluk yang mati, tetapi karena kuat hubungannya dengan Nabi, maka hari Senin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah lahir hari Senin. Rasulullah diangkat menjadi Rasul 17 Ramadan malam Senin.
Rasulullah disambut di Madinah dengan kalimat qala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Pada hari Senin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, membersihkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Itu pun terjadi pada hari Senin. Rasulullah wafat terjadi pada hari Senin. Maka makhluk yang kuat hubungannya dengan Nabi, yang erat hubungannya dengan Rasulullah, Allah muliakan makhluk itu. Sehingga barang siapa yang mati pada hari Senin, maka samalah dengan orang yang mati pada hari Jumat dan malam Jumat. Karena kuat hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh manakah hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saja kuat menghubungan mulut Nabi. Anggun solawatmu dituruni 500 ngapain kuat hubungan mulut Nabi. Anggona semenetes dope air matamu mendengar nama Muhammad, jangan sebut engkau telah merindukan Muhammad. Makanya ada dulu seorang Yahudi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini masih menganut agama Yahudi, kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi ini setiap kali membaca kitab Taurat, dia memperdapati di kitab Taurat ada ciri-ciri Muhammad. Muhammad seperti ini, Muhammad seperti ini, sifatnya seperti ini. Lalu orang Yahudi ini bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapakah Muhammad? Lalu orang-orang menjawab, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pembawa agama yang palsu, agama yang tidak benar. Mudah-mudahan engkau tidak bertemu dengan Muhammad, Muhammad pun tidak bertemu denganmu. Akhirnya ben Nabi neginia isongoni obarnya lakon, isobekia lembaran-lembaran Taurat yang dibaca tadi, ciri-ciri Muhammad. Begitu Sabtu depan, hari-hari lentong hari godang nalaya di Sabtu. Begitu Sabtu depan dibuka orang Yahudi kitab Taurat lagi. Begitu dibaca, di dalam lembarannya ada ciri-ciri Muhammad, menceritakan tentang Muhammad, sifat-sifat Muhammad, indahnya wajahnya Muhammad. Akhirnya isobek ya Musa, baik moyak narwania paidaida Muhammad. Sabtu depan Musa ibaca ia, diperdapatinya ciri-ciri Muhammad. Aduh saja tanda-tanda di Muhammad. Marpikir mada alak Yahudion, seandainya usobek sudah lembaran kitab Tauraton, mana tahu setiap lembaran ada ciri-ciri Muhammad, niscaya habislah kitab Taurat gara-gara itu. Oleh karena itu, berniatlah orang Yahudi ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya tu bakasnian, mangido isinya tu maknya, mak izin konjolaugit marangkat tu Madinah manjalaki na margolar Muhammad. Kalau Yahudi dong agama na sumber iman tu Muhammad, na sumber iman tu Allah. Akhirnya diizinkan oleh orang tuanya berjalan ma'ayah umma alak Yahudion, menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk bertemu dengan Muhammad yang dibencinya, dengan perbekalan yang seadanya. Berjalan sampailah di gerbang kota Madinatul Munawwarah. Orang Yahudi ini bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang wajahnya sangat indah, bernama Salman Al-Farisi. Yahudi ini mengira bahwa orang inilah yang bernama Muhammad karena kebagusan wajahnya. Muhammad Rasulullah. Tangis Salman Al-Farisi. Aso tangis Salman Al-Farisi, rubana ayahuma tolwarina lewat baru meninggal dobe Muhammad. Terlambat dia tolwari di pardalanan.
Ahamaning Salman anggodokon nun Muhammad mang mate, sedangkan bayo onro untuk bertemu Muhammad, maka dia akan pulang dengan bersedih hati. Tetapi anggodokon nun au Muhammad margabusau. Oleh karena ini jujur mayatu bayon, hei orang Yahudi, Fulan bin Fulan, sesungguhnya saya bukanlah Muhammad, saya adalah sahabatnya Muhammad. Tetapi kalau ingin bertemu dengan Muhammad, ayo saya tuntun di dalam masjid banyak sahabat-sahabat Muhammad. Yo banyak itu maksudnya. Ituntunnya ala Yahudian. Merangkat sampai itu pintu masjidon, Yahudi mengira bahwa di antara sahabat yang banyak itu ada Muhammad. Sehingga dia berseru, Muhammad, aina Muhammad, aina Muhammad. Mana yang bernama Muhammad? Seluruh sahabat menangis pada saat itu. Karena orang ini menumbuhkan luka yang 3 hari sebelumnya sudah ada di dalam hati masing-masing. Karena 3 hari sebelumnya Rasulullah sudah wafat. Terlambat 3 hari di perjalanan. Aina Muhammad, semakin menangis sahabat. Aina Muhammad, semakin menangis sahabat. Maka berkatalah salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, hei Fulan, ketahuilah bahwasanya Muhammad telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami ini adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang Yahudi ini bertanya, wa aina Ali bin Abi Thalib? Dan di mana yang bernama Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib dikisahkan di kitab Taurat. Sehingga orang Yahudi ini tahu ada Muhammad, ada cerita tentang Ali bin Abi Thalib. Aina Ali bin Abi Thalib? Faqama Ali, lalu Ali berdiri, ana, saya Ali bin Abi Thalib. Orang Yahudi itu pun mendatanginya dan bertanya, ya Ali, wahai Ali, tolong sebutkan bagaimana ciri-ciri Muhammad. Sayyidina Ali menjawab, Muhammad orangnya tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Muhammad apabila senyum indah dilihat oleh pandangan. Muhammad itu orang yang paling bercahaya. Muhammad itu bagaikan bulan purnama. Muhammad itu melebihi sinarnya matahari. Muhammad itu orangnya santun. Muhammad itu orangnya penyabar. Muhammad itu orangnya tawadu. Muhammad itu senantiasa memperdulikan orang fakir dan miskin. Muhammad itu orang yang paling uswatun hasanah. Seluruh tanda-tanda yang disebutkan oleh Sayyidina Ali didengar oleh orang Yahudi tadi. Lalu berkatalah orang Yahudi itu, Shadaqta ya Ali, qad wajadtu fihi fit Taurat. Benar engkau wahai Ali, sungguh aku telah membaca ciri-ciri itu di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar. Ternyata Rasulullah itu memang benar-benar panutan seluruh alam semesta. Setelah itu orang Yahudi berkata, wahai Ali, adakah jubahnya Muhammad yang masih tersisa? Biar aku lihat jubahnya dan aku pandangi jubahnya Muhammad. Martangisan sahabat-sahabat Nabi. Wahai Salman, pergilah ke rumahnya Fatimah, mintalah jubahnya Nabi agar orang ini melihat jubahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Salman Al-Faris. Sesampainya di rumah Fatimah, ada apa wahai Salman? Ada seseorang yang meminta jubahnya Muhammad. Ada seseorang yang datang jauh ke kota Madinah hanya untuk bertemu dengan Muhammad. Tolong izinkan wahai Fatimah. Orang itu memandang-mandang jubahnya ayahandamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Salman, tidak ada lagi yang tersisa baju, jubah, hartanya Muhammad ayahandamu, melainkan hanya jubah yang satu ini. Jubah yang satu itu bertambalkan opat tambalan nabaya, nama suak-suak, nama kaitan. Nai jahit-jahit ni Fatimah Az-Zuhra. Hanya ini satu-satunya yang tinggal jubahnya Muhammad. Silahkan bawa.
mudah-mudahan menjadi obat kepada sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya Yoban Salman Al-Faris jubahon ilehenya tu Sayyidina Ali, icium Sayyidina Ali sambil menangis. Ilin Sayyidina Ali tu Abu Bakar, Utsman, Umar sampai merderet sahabat di majlisi di masjidi untuk mencium jubah ni Muhammadon. Opat ayah umat tambalanna. Ngaunjung ko mamakin nama suwak, ngaunjung ko mamakin namar tambalan bajuna, ngaraho be mamakena, ngagiyot ko mamakena aso mandung adong pandung katina. Selalu dan senantiasa kita berpakaian yang baru, berpakaian yang indah, berpakaian nadeges. Songoni pebayana miskin do be ilalaho ngana oto magahoy oto doho miskin do be ilalaho au mana miskinna, au mana sumarepengna, au mana susahna hidupna. Lontarkan kata-kata ini kepada Allah, jangan lontarkan kepada makhluknya Allah, karena tidak akan menambah keimanan, tidak akan menambah hartamu, tidak akan menambah penghasilanmu, tetapi menambah upatan-upatan daripada makhluknya Allah. Karena hanya kepada Allah tempat curhat yang paling indah dan paling asik. Nangkong senadokon dabo parkancitan mutuami narap markancit duita narap adong do parkancitan ta kancit kon udo kon jo ngatahan ko ancit mi do kon ko jauh ngatahanau. Oleh karena itu sama-samalah kita mencurhatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad tidak pernah mengatakan saya orang miskin, tidak. Muhammad tidak pernah mengatakan saya tidak punya uang, tidak. Muhammad senantiasa menyimpan itu kepada Allah. Begitu wafatnya Muhammad terlihat jubahnya yang sudah bertambalkan obat tambalan, berarti miskin pada Muhammad. Apabila ada seseorang saat ini yang merasa dia lebih miskin di antara orang lain, itu adalah penyakit hati, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Begitu juga sebaliknya, apabila ada yang duduk pada saat ini mengatakan dialah yang paling kaya, itu penyakit hati. Rasul tidak pernah seperti itu. Jadi curhat kon ayahuma tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dohon anak istrimu kalau ni ibe nangkon sinadokot tualak nadain parkancitan somon nama biar dabula lamu ndadong nida senyum nabe asong araw ulang ayak senyum sanari sombong-sombongan alak sirakap sanari dia uma-uma na ibing arabe senyum be mabiar ya lain. Lanjut cerita. Begitu jubahnya Muhammad dipegang oleh orang Yahudi, Yahudi ini mencium jubahnya Muhammad sambil meneteskan air mata karena rindu kepada orang yang memakai jubah ini, padahal beliau belum masuk dalam agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namar sak dumela anak bayon tangis mengangguk menghalingi jubah di Muhammadon. Akhirnya kembali dia mulakan jubahon tu sahabat, tolong antarkan aku ke makam kuburannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oban beliau tu kuburan ni Muhammadan, mau ida jubah nai, porangku mengaligi kuburan ni Muhammadi, sangana sunjia di baya kuburan nai Muhammadon. Analumun ulala, dauna auro untuk mengaligi Muhammad ngadong rasokinku, setidaknya memandang kubur ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diantar oleh seluruh sahabat. Yahudi ini diantar sampai ke dekat makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan makam itu orang Yahudi memandang ke arah langit sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad ini benar-benar utusan Allah. Ya Allah, terimalah kesaksianku, wafatkanlah aku bersama dengan kekasihmu. Ngasa dia lolon idokonia meninggal anak Yahudi di samping kubur ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar.
dimandikan oleh sahabat, dikafani oleh sahabat, disolatkan oleh seluruh sahabat, lalu kemudian dikuburkan di Baqiul Gharqad, di Baqi pemakaman Madinah, di samping para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Makanya kalau ada rezeki ngasih binoto marangkat ko ayah umah haji atau umroh, begitu keho tu Baqiul Gharqad mendoah puisi dengan keberkahan orang Yahudi yang mencintai Muhammad, yang merindukan Muhammad, yang dikubur di Baqiul Gharqad. Berikan aku keberkahan ya Allah. Ngadong kalak naman andai kuburan ni bayo isang anijia, hara naman dum marata dohon kuburan-kuburan na lain. Tinggal mangido berkah na dumaho bahaso adong do alaksada namar agama Yahudi na sangat cinta tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah muliakan Yahudi ini sehingga wafatnya di Madinah, dikubur di Baqiul Gharqad? Karena Yahudi ini kuat hubungannya dengan Nabi. Karena orang Yahudi ini dekat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadong dabuayahi naso mulia ang gumandung kuat hubungannya dohon nabinta. Makanya alak dato namar cita-cita mate kecuali di Madinah. Saking mulia na Madinah. Peruang kumati sirangkap ni mong atolay mardosa dohoy. Peruang kumati panyabungan mardosa dohoy. Tetapi ang kuy Madinah maperruamu tola harana disi terjamin alak-alak na dikubur disi akan menjadi golongan ahlul jannah. On luar biasa. Asul bisa kuat hubungannya dengan Nabi. Siapakah orang yang paling kuat hubungannya dengan Nabi, yang paling dekat hubungannya dengan Nabi? Satu-satunya adalah Aminatuz Zahra, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 9 bulan 10 hari menjadi darah dagingnya di dalam perut Aminah Az-Zuhra. Asul pengakuan hubungan ni umat niya dan anak niya. On mana paling mulia alak di ginjang duniaon, Aminatuz Zuhra. Aminah ibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadong bidigin jang ni alak na paling donok hubungan na kecuali Aminah. Idokon ko do pe barani ho mandokon orang tua ni Nabi masuk neraka. Barani do pe ho mandokon ni. Karena nga namar iman ni umat ni Nabi. Unong tahun Nabi meninggal Nabi. Neraka do pinimo. Kuat hubungannya dengan Nabi. Allah muliakan dunia dan akhirat. Ijina bisi dalil memandokon orang tua Nabi masuk ke dalam api neraka. Sedangkan orang tuanya itu hubungannya sangat dekat dengan Nabi. Batinnya sangat dekat dengan Nabi. 9 bulan 10 hari diperjuangkan Muhammad agar lahirnya itu sempurna, menzohirkan wujudnya Adam alaihissalam. Karena kuat hubungannya dengan Aminah. Aminah tidak pernah merasa kesakitan, tidak pernah merasakan ada bayi di dalam perutnya. Aso kuat hubungannya dengan Nabi. Allah muliakan Aminah. Aminah didatangi oleh nabi-nabi yang 25 dan rasul-rasul yang 25 di dalam mimpi. Kenapa? Karena kuat hubungannya dengan yang di dalam boltok naik Imam Muhammadi. Jadi yang mana kuat dopi hubungan ta ayahuma, pakuat hubunganmu dohon Nabi. Yakin dan percayalah, tidak sengsara hidup orang yang dekat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang ko menjadi setan, ulang ko menjadi iblis laknatullahi alaih, yang lari daripada berhubungan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saja donok mahu ayah umma hubunganmu dohon Nabi. Saja may lalaho akrab na dohon Nabi. Saja may lalaho dekat na dohon Nabi. Ramay lalaho tersentuh hati-hati ni. Ramay lalaho tersentuh batin ni ketika mendengar kisah-kisah riwayat Nabi, mendengar sifat-sifat baiknya Nabi, mendengar sifat-sifat yang sangat mulia dalam diri Nabi. Ramay lalaho maros-ros hati-hati, malumun may lalaho. Bahkan anggo mampu may talungunan tu Muhammad pada ayah dohon umma,
luar istimewa, sangat luar biasa hubungannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pala ramai lalaho lungunan tu nabinta pada tu anakmu, sungguh sangat dekatlah hubunganmu dengan Nabi. Apalagi ramai lalaho lebih cinta ho tu Nabi daripada dirimu sendiri, sangat istimewa hubunganmu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aso ayahuma, aso angkon na perlu kuat hubungan ta dengan Nabi, karena kalau bukan adanya Nur Muhammad dalam dirimu, tangan tidak akan bisa bergerak, mata tidak akan bisa berkedip, kaki tidak akan bisa berjalan, mulut tidak akan bisa bertutur, mata tidak akan bisa melihat, telinga tidak akan bisa mendengar, kalau bukan karena ada Nur Muhammad di dalam dirimu. Makanya orang yang berjalan dengan jalan Muhammad akan selamat. Ulang ko mangkaji tauhid saja, aso margorak tanganmu igorakon Allah. Indah Allah Ta'ala menggerakkan nur yang ada di dalam dirimu, karena Allah cinta dan sayang kepada Nur Muhammad itu. Bukan karena kepada kita. Allah tidak sayang kepada kita kalau bukan karena ada Muhammad dalam dirimu. Karena Muhammadlah yang paling dicinta Allah, Muhammad yang paling disayang Allah, Muhammad yang paling dikasih Allah. Laula nuruhu, seandainya bukan karena nurnya, Allah tidak memandang kita sama sekali. Seandainya kalau bukan karena Nur Muhammad di tanganmu, maka ini tidak akan bisa bergerak. Ngaraun margorak kunjulo. Hai korak kunjulo asura marnur ayah. Makanya pala alak na meninggal, alak na nung dipanggil Allah nur nai morot, nga mulia be, nga margorak be, nga bisa mangkuling be, nga bisa manangiyon be, aso morot nur ni Muhammadin. Mesodong na bo, ligi dulu ayah humak tangan kananmu, adong disiang ka-8 bolas bahasa Arab, tangan kirimu 8 sada, 8 bolas tambah 8 sada 99. Adong khobar sian para ulama, on khobar dodaw, khobari annahu yuqalu sahih. Khobari kadang-kadang bisa betul, kadang-kadang indah. 80% betul, selebih naik indah. Maro burun tabe, marhaban bihudurikum ya ustadina wa ya muallimina wa ya mursidina wa ya murabbiruhina, tafaddal marhaban. Semoga kedatangan beliau menambahkan rahmat, menambahkan berkah kepada kita bersama. Mudah-mudahan nantinya beliau bisa memberikan kita pelajaran-pelajaran, tausiah-tausiah yang mengandung ilmu-ilmu agama yang manfaat, yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo be, kita lanjut sedik naik, so baru mantap kita. Tangan kanan 18, tangan kiri, oh mantap kita mga aja yang mau suruh menjawab nak. Hah? Tangan kiri 8 sada, tangan kanan 18, jumlah 99. Pendokot ni ulama dalam khobar, adong do ni daho garis sada ni tangan kananmu. Pala ujung ni garis sadai di tonga-tonga jari jempol, dohot jari telunjuk, mengarah tu tonga-tonga, alak na losok. Mau butuh ba? Mau dokon naging khobar, kadang pito, kadang indah. Pala pito mantatama ho, like do solusok aw ni mo. Pinalusok deh. Pala angko sadanai sebelah kanan mengarah pas tu jari telunjuk, pas tu jari telunjuk mengarah.
maka alakna pendusta pargabus. Palagi mangece ya pare sujolo gabus mudi tuan ni masuk ni tar pargabus dituran alakna pargabus. Khobar kadang betul kadang indah, tetapi bisa betul bisa indah. Pala angko sadanai mengarah tu tengah-tengah jari telunjuk dohot jari tengah angko sadanang kinan mangidu abdi ustaz kaji-kaji adon khobar pala mengarah tu tonga-tonga ni jari telunjuk dan jari tengah, maka alak naon tanda-tanda orang kaya. Adong doisi palama tando-tando na kayu hoy sira ho marbagi ulang ko kikit be paladong tando-tando ni si ulur kon ma na nimo 100.000 na nimo 200.000 olo sulang margeser non angko sadai mabir kiba margeser dan cocok kuning Tuhan igeseria. Nah pobat na terakhir, apabila jari angka satunya lurus sampai tu jari tengah, pas di tengah-tengah jari tengah, ini ciri-ciri tanda-tanda orang yang patuh, sopan, santun, berakhlak yang baik. Maka mencari pendamping hidup yang seperti ini. Turan na panurut-nurut deh. Ang godong umat na songoni, umat na panurut, umat na degis, umat na sopan, umat na paten akhlakul karimah. Masya Allah. Mailin kamu poso-poso. Ahado panitia. Alak na sopan kan? Ay ma degis men. Jalaki malak na sopan. Suratut ko. Menjadi alak na patuh, alak na sopan, alak na santun. Palapas tu jari-jari tengah. Nangkut sana pikir dalam baik bajaban. Mulak kon mangani ado kadina. Ciri-ciri din na musim bebasan, ciri-ciri tangan. Simandokon na Ustaz Irfan ulang ide ikajina. Hiburan na deh. Hadirin wal hadirat ayah umat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sadana itu, pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, ingin menzohirkan nurnya Muhammad ke tubuh Adam, Allah ciptakanlah Adam dari tanah sehingga punya jasad, punya tubuh. Allah masukkan nur Muhammad ke dalamnya sehingga tubuhnya itu bergerak, matanya melihat, telinganya mendengar, kakinya bisa berjalan, kemaluannya bisa berdiri, kemaluannya bisa berfungsi, kemudian perutnya bisa berproses di dalam karena ada nur Muhammad di dalam. Begitu adanya nur Muhammad di dalam, Allah berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikatku, aku jadikan khalifah di muka bumi yang bernama Adam. Oleh karena itu sujudlah kepada Adam sebagai penghormatan. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in, maka bersujudlah malaikat seluruhnya. Illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali hanya satu yang bernama Azazil. Najolong apedong iblis bernama Azazil. Azazil tidak mau tunduk kepada Adam sehingga Allah cap menjadi iblis. Laknatullahi ila yaumiddin, laknat Allah sampai hari pembalasan. Sehingga iblis ini mempunyai titel, mempunyai pangkat dari Allah, yaitu pangkat rojim, terlaknat. Makanya pala berlindung kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Roji ini mah pangkat ni setanon, iblis. Aso ngara tunduk, padahal tunduk na songan mebo. Ndela sujud songan menyembah Tuhan indah, jangan salah paham. Kadang-kadang orang memahami tafsir setengah-setengah. Jadi ia ganian na sujudi na suruni Allah songan na menyembah Tuhan, bukan. Hanya tahiyatun salam, penghormatan semata kepada penciptaan Allah, makhluk yang baru, ciptaan yang baru yang sangat indah, yaitu Adam alaihissalam.
Begitu iblis indara sujud, Allah beri pangkat rojim. Maka berkata iblis, ya Allah, izinkan aku, bolehkan aku, kabulkan permintaanku, panjangkan usiaku ila yaumiddin. Tolong ya Allah, panjangkan umurku sampai hari pembalasan, agar aku mampu menggoda Bani Adam, keturunan Adam. Dan izinkan aku ya Allah bisa menggoda anak cucu Adam. Ahamaning Allah Ta'ala, silahkan wahai iblis, illa ibadiyas salihin, tapi ingat, melainkan hamba aku yang soleh. Hamba yang soleh akan senantiasa dalam genggaman perlindunganku, kata Allah. Berarti yang pernah menjadi soleh dan solehah siap ning Allah Ta'ala. Anggo songoni jadi maya Allah, turunlah iblis ke muka bumi seperti turunnya Adam ke muka bumi. Begitu merkumpul iblison, rajani iblison, ipa kumpulia ma pasukannya syaitanah, setan alaklai, setan ada buru, jihin najat naraman memperburuk umat manusia, ipa kumpul sudah. Wahai pasukanku, wahai anak-anak buahku, ning raja naon, barang siapa yang mampu menggoda manusia dengan kelihayan yang sangat matang, maka akan aku pakaikan mahkota di atas kepalanya. Ibain raja nai sayembara, pati daun kamu keahlian namu dalam menggoda manusia sehingga isina munang, maka akan aku pakaikan mahkota kerajaan iblis di atas kepalanya. Perdora murid sayembara, aku murid kamu. Faqala syaitanun, berkatalah satu setan menunjuk tangan maya, hai raja iblis, aku bisa, aku mampu menggoda manusia agar manusia itu saling bertengkar, sehingga dengan bertengkarnya manusia akan saling membunuh antara satu dengan yang lain. Berkata raja iblis, urang paten lainnya, urang main, harana manusia bersifat pemaaf. Apabila bertengkar ada orang lain yang mengingatkan, manusia itu punya sifat pemaaf. Apabila gimmarsi bunuan, adong sada manasihati, manusia itu pemaaf. Orang cocok lebih ulala ning raja na. Faqala syaitanun akhar, berkata setan yang lain, iblis, wahai raja, saya mampu, saya bisa menggoda manusia untuk saling bercerai-berai antara suami dengan istrinya. Hati-hati kamu, tugas nalayon. Ubayin kalay kung kotak-katik hubungan nalay sehingga bercerai putus selesai. Raja iblis mandokon urang pas debulala. Karena begitu bercerai alay, maka yang satu akan mencari yang halal, menikah kembali. Adong sudah pun raja unda balasan na. Akhirnya faqala ifritun minal jinni, berkata satu golongan jin daripada ifrit, iblis golongan ifrit termaningkat mon kalasna, kalas-kalasnya nak kuliah ifrit. Makanya pala marsuho itu pidalani atau to ngaborngin i atas pohon-pohon ini daho namar gantungan ibacaho ayat kursi ngara morot baik na ifrit din sina apilaw di tuan ini mangidomoop. Tetapi balarado ilalahom mela umba ustaz ayat kursi morot do beto tingkatan SD entok na mangganggu hoy dakanak na menek aso nga morot ifrit na ito. Ahamaning ifriton, wahai raja, saya mampu, saya bisa meniup-niup kemaluan laki-laki dan perempuan sehingga syahwatnya muncul, maka terjadilah perzinaan. Ondo sotop ning rajai itu. Makanya betapa banyak perzinaan karena ada yang menggoda, bisikan daripada syaitan yang meniup-niup kemaluan laki-laki dan perempuan sehingga menumbuhkan syahwatnya, akhirnya terjerumus kepada perbuatan zina. Zina dosa besar, begitu dilakukan hilang iman. Anggo onjo mamahkotai di kerajaan. Nah,
Maka setan satu-satunya yang punya mahkota, setan yang membisikkan dan menggoda manusia untuk melakukan zina. Ulang kododotan ayah namar zinaon, ulang kododotan umat namar zinaon. Karena ajaran di Muhammad ngato lamar zina. Ulang kita dodotan jauh. Makanya semenjak itulah setan-setan iblis ini masuk ke darahnya Adam, ke darahnya seluruh tubuh manusia. 24 jam menggoda manusia tanpa henti-hentinya. Indah sekali senyum. Setiap saat mengalirnya darah, setan akan senantiasa menggoda manusia, akan senantiasa menipu daya manusia, akan senantiasa membolak-balikkan hati manusia untuk selalu berbuat maksiat kepada Allah. Maka hindarilah jauh-jauh godaan setan terhadap kita. Makana adong namar golar Muhammad bin Wasik, diceritakan beliau ini mempunyai satu doa yang sangat ditakuti oleh setan. Siapa yang membaca doa ini, maka setan tidak akan menggodanya. Setan akan lari jauh daripadanya, karena doa ini sangat ditakuti oleh setan. Ketika Muhammad bin Wasik membaca kalimat ini, setan ibrit dan rajanya mendatangi Muhammad bin Wasik. Hei Muhammad bin Wasik, jangan sampai ajarkan doa itu kepada orang lain, cukup berhenti sampai kamu. Saking hebatnya dohon, bisa jadi mungkin ibotoho, bisa jadi ngaibotoho. Doa naonan sekali ibaca, memang na sangat hebat manfaatna. Ahamaning Muhammad bin Wasik, sampai kapanpun doa ini akan aku ajarkan kepada orang-orang. Sunjia bini mu manggoda au udokon. Memang tompas itu dokonya lupa. Pas diajar punya pahat godaanna. Tetapi alhamdulillah, sampailah doa itu kepada muridnya Muhammad bin Wasik, sampailah doa itu kepada Syekh Mustafa Hussein di Mustafawiyah Purbabaru, pendiri pondok pesantren pertama di Mustafawiyah Purbabaru. Sampailah doa itu kepada murid kesayangannya Syekh Mustafa Hussein, sampai sekarang masih hidup. Sampailah doa itu kepada saya. Allahumma innaka sallatta alaina bi'uyubina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum fa'aishu minna kama aistahu min rahmatik wa qannithu minna kama qannattahu min hafzik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sakali ibacaho lari setan sian dirimu palapor wa muroho tubakas ngatar dokon aison. Ijazah na adong, sanad na lengkap sampai kepada Muhammad bin Wasik. Orang yang dari Mustafawiyah belum tentu tahu doa ini. Orang yang dari pesantren lain belum tentu tahu doa ini, belum tentu mendapatkan sanadnya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah daripada gangguan dan godaan setan. Tarsuni orang putih, maru magurun tadabo, orang lebih bakal dikit dokon yang sutik naik. Nampun peti Ustaz. Mudah-mudahan ya ahaneta kaji nangkinan bisa menambah cinta kita kepada Rasulullah. Kita ikuti hatinya Rasulullah, kita ikuti sunnahnya Rasulullah, kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah. On mungkin ayah umat dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu dan amal ibadah, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat hidayah, maghfirah, ilmu dan pemahamannya kepada kita. Amin Allahumma amin ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.